Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia akan terasa jauh lebih memukau ketika Hari Raya Idul Fitri tiba. Umumnya banyak tradisi dan hal-hal unik, yang sering dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari berdoa, bersosialisasi, belanja, hingga amal atau sedekah, silaturahmi, dan berbagai panganan khas Lebaran, menjadi sebuah pemandangan wajib yang kita temui, setiap kali momen Hari Raya Idul Fitri. Menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan turun-temurun. Sebut saja mudik, aktivitas pulang kampung yang setiap tahun dijalani warga Indonesia setiap jelang Lebaran, terutama bagi mereka yang statusnya perantau. Ini adalah satu dari sekian banyak tradisi Lebaran yang ada di Indonesia. Simak terus untuk mengetahui cara merayakan Idul Fitri di Indonesia. Berikut tradisi Lebaran di Indonesia. 1. Mudik. Mudik adalah tradisi yang sangat menakjubkan. Mungkin Indonesia menjadi negara dengan masyarakat yang paling banyak melakukan perjalanan pulang kampung di musim Lebaran. Puluhan juta orang akan bepergian, dan menyeberang pulau yang satu ke pulau lainnya dalam satu waktu. Mudik menjadi aktivitas besar di tanah air. Setelah mencari nafkah di ibu kota, atau kota lain, perantau akan memanfaatkan momen Lebaran untuk mudik. Pulang ke kampung halaman, menumpahkan rasa rindu dan berkumpul bersama orang tua, sanak saudara, maupun pasangan dan anak tercinta. 2. Halal bihalal. Meski saat ini banyak di antara kita yang menggunakan gadget atau smartphone, untuk bersilaturahmi online, mengucapkan selamat Lebaran kepada keluarga, saudara, atau teman, tetapi bagi sebagian orang halal bihalal lebih afdol jika bertatap muka langsung. Halal bihalal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan sejak lama sekali, di mana orang akan saling mengunjungi dan merayakan Lebaran bersama keluarga besar, teman-teman, kerabat, tetangga, atau bahkan mereka yang kita tuakan untuk saling bermaaf-maafan. 3. Takbir keliling. Lebaran akan selalu disambut dengan kumandang takbir, sebagai tanda kemenangan setelah melakukan puasa selama sebulan penuh. Mereka akan turun ke jalan dan berkeliling, baik menggunakan mobil terbuka ataupun ramai-ramai berjalan kaki. Kegiatan takbir keliling akan sangat menyenangkan dan menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu, terutama bagi anak-anak jelang Lebaran. 4. Menabuh beduk. Kumandang takbir akan selalu diiringi dengan tabuhan beduk, yang menggema di sepanjang jalan. Tabuhan beduk akan menambah suasana haru dan gembira. Suara takbir akan terdengar mulai dari malam takbiran hingga pagi di hari Lebaran. Bukan hanya satu atau dua beduk saja yang ditabuh, namun hampir semua masjid akan menabuhnya dengan diiringi gema takbir, tanda hari kemenangan telah tiba. Beduk sudah menjadi simbol Hari Raya Idul Fitri selain ketupat. Tak heran, gambar beduk dijadikan ikon yang merepresentasikan Hari Lebaran. Salah satu contohnya di kartu ucapan Selamat Lebaran. 5. Ketupat. Lebaran dan ketupat adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Makanan khas Lebaran ini biasanya disajikan bersama opor ayam, rendang daging, semur daging, kerupuk udang, sambal goreng ati, dan beberapa jenis tambahan lainnya. Meski punya cara penyajian yang berbeda-beda pada tiap daerah, namun ketupat telah menjadi sebuah makanan wajib, yang selalu dihidangkan ketika perayaan Lebaran. Disantap bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga setelah sholat Id dan bermaaf-maafan. 6. Saling berkirim makanan. Hantaran. Begitu masyarakat Sumatera mengenal tradisi yang satu ini. Namun bukan hanya di sana saja, tradisi saling bertukar makanan ini juga dijalankan oleh hampir semua wilayah di Indonesia. Ditujukan bagi saudara, keluarga, tetangga, kerabat, atau bahkan mereka yang kurang beruntung. Tradisi ini mengajarkan kita untuk selalu berbagi dan menjalin silaturahmi dengan kerabat.
Sebagian daerah melakukan tradisi berkirim makanan ini di waktu-waktu sebelum berbuka pada hari terakhir puasa, sebab biasanya sajian lebaran telah disiapkan di hari ini. 7. THR. Tunjangan hari raya atau THR adalah sejumlah uang yang diberikan perusahaan kepada karyawan menjelang lebaran. Biasanya dalam aturan seminggu sebelum hari raya. Besarannya sudah diatur pemerintah. Namun, bukan hanya perusahaan saja yang akan memberikan THR kepada karyawannya. Masyarakat juga memiliki sebuah tradisi bagi-bagi amplop THR kepada anak-anak. Pantas saja momen ini selalu dinantikan anak-anak. Unik dan menyenangkan, Lebaran tentu menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh semua orang. Sebab di hari ini, seluruh umat Islam akan merayakan kemenangan. Ada banyak tradisi Lebaran yang dijalankan di Indonesia, beberapa di antaranya bahkan sangat melekat dan tidak pernah hilang ditelan masa. Sambut Lebaran dengan gembira. Selamat merayakan Hari Kemenangan, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru, silakan tekan tombol subscribe, dan aktifkan loncengnya. Apabila suka dengan video ini tekan tombol like, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komen. Sekian dan terima kasih.